Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Mesuji telah menerima data kependudukan di Kabupaten Mesuji per semester 2 tahun 2024. Berdasarkan data yang ada, Disdukcapil Mesuji mencatat ada penambahan jumlah penduduk pada semester 2 tahun 2024 yang mencapai 1.454 jiwa. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Mursalin pada Selasa 21 Januari 2025. Mursalin mengatakan jumlah penduduk semester 2 tahun 2024 di Kabupaten Mesuji angkanya mencapai 241.280 jiwa. Ratusan ribu jiwa jumlah penduduk itu terdiri dari jenis kelamin lelaki yang berjumlah 124.285 jiwa, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 116.995 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada semester 1 tahun 2024 mencapai 239.826 jiwa. Ditambahkan Mursalin, dari 241.280 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji per semester 2 tahun 2024, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Waiserdang. Untuk Kecamatan Waiserdang, jumlah penduduk saat ini mencapai 49.533 jiwa. Disusul Kecamatan Tanjung Raya yang jumlahnya mencapai 48.545 jiwa. Kecamatan Mesuji Timur jumlah penduduknya ada 37.767 jiwa dan Kecamatan Simpang Pematang 33.594 jiwa. Kecamatan Rawajitu Utara jumlah penduduknya ada 26.889 jiwa dan Kecamatan Mesuji ada 24.286 jiwa. Terakhir di Kecamatan Pancajaya jumlah penduduknya ada 20.066 jiwa. Lebih lanjut, Mursalin menerangkan jika data pertumbuhan jumlah penduduk itu didapat di setiap per semester atau 6 bulan sekali. Jadi memang data penduduk semester 2 ya tahun 2024 alhamdulillah ya sudah keluar dari kementerian yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri. Jadi memang di dalam tahun semester 2 ini ya, jadi penduduk Mesuji ya itu menjadi 241.280 jiwa, di mana di tahun yang sama yaitu tahun 2024 semester 1 itu penduduk Mesuji ini 239.826 jiwa. Antara semester 1 dan semester 2 itu terdapat penambahan sebanyak 1.454 jiwa penduduk Kabupaten Mesuji. Jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian untuk jenis kelamin ya, di mana di tahun 2024 semester 2 ini penduduk laki-laki sebanyak 124.285 jiwa. Untuk yang perempuan 1.116.995 jiwa. Dan ini ada peningkatan juga ya, sepertinya ada peningkatan juga. Nah, untuk target yang sudah dicapai untuk semester 2 ini Jadi berapa persen? Di target kita ya semester 2 ini untuk perekaman ini kita alhamdulillah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji targetnya telah mencapai 97% ya. Jadi Untuk rekamannya. untuk perekaman. Jadi dari target nasional kita 99-97% itu perekaman wajib KTP. Untuk KIA? KIA kita target kita kan dari pemerintah pusat yaitu 60% ya. Kabupaten Mesuji alhamdulillah di tahun 2024 ini targetnya 73-91%. Siap. Sebanyak 154.783 warga Bandar Lampung sudah mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Jumlah aktivasi IKD itu disampaikan langsung oleh Kepala Disdukcapil Pemkot Bandar Lampung, Febriana. Menurutnya,
Jika dilihat dari total 777.000 warga Bandar Lampung yang wajib EKTP, persentase masyarakat yang mengaktifkan IKD baru mencapai 20%. Ia mengaku, angka aktivasi IKD itu masih jauh dari target yaitu minimal 30% dari warga wajib KTP di kota setempat. Dalam hal ini, ia menekankan kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya dokumen digital atau KTP digital tersebut. Sebab menurutnya, IKD merupakan inovasi yang memungkinkan warga mengakses seluruh dokumen kependudukan secara digital. IKD tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan dokumen dari risiko pemalsuan. IKD juga dilengkapi dengan barcode yang dapat di-scan untuk memverifikasi keaslian dokumen. Kemudian di Bandar Lampung ini, dengan tadi jumlah penduduk kita pada tahun 2024, pada 31 Desember jumlah penduduk kita ada 1.073.451 jiwa. Total wajib KTP-nya ada 777.000. Kita targetkan supaya punya IKD minimal 30% lah di Kota Bandar Lampung ini. Dan sampai dengan saat ini jumlah wajib IKD kita yang sudah melakukan aktivasi IKD 154.783. Jadi sebenarnya masih sangat sedikit sekali warga yang melakukan aktivasi IKD, atau masih sekitar 20% lebih yang sudah melakukan IKD. Disduk Capil Pemkot Bandar Lampung mengklaim 85% anak di Bandar Lampung sudah memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA. Jumlah realisasi kepemilikan KIA di Bandar Lampung itu disampaikan langsung oleh Kepala Disduk Capil Pemkot Bandar Lampung Febriana. Menurutnya, persentase KIA yang mencapai sebanyak 85% itu berdasarkan jumlah total 330.000 lebih anak yang ada di Bandar Lampung. Jika dijumlahkan dari persentase tersebut, setidaknya ada 280.000 lebih anak di Bandar Lampung yang sudah memiliki KIA. Febriana menjelaskan, saat ini masyarakat banyak yang sadar untuk memiliki KIA karena kepemilikannya dinilai sangat penting. Sebab saat ini, banyak stakeholder yang mensyaratkan KIA untuk syarat masuk ke sekolah. Mau tidak mau, masyarakat Bandar Lampung harus mengaktifkan KIA milik anaknya tersebut untuk memenuhi persyaratan tersebut. Tak hanya itu, KIA juga mempunyai manfaat lain yang tentunya berguna untuk masyarakat. Antara lain, sebagai syarat untuk mengurus perbankan ketika anak tersebut ingin memiliki tabungan sendiri. Kemudian, KIA juga penting digunakan sebagai syarat untuk mendaftar BPJS serta dalam hal mengurus klaim asuransi. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat yang ingin mencetak KIA bagi anaknya bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pengurusan KIA tersebut. Kalau kita lihat persentase pencetakannya sih nambah ya. Berarti ini kesadaran masyarakat untuk memiliki KIA juga bertambah. Mungkin juga keperluan mereka. Jadi banyak masyarakat yang jadi banyak stakeholder yang mensyaratkan untuk kepemilikan KIA nih datang sekolah. Jadinya masyarakat harus untuk memiliki kartu identitas anak. Iya, KIA di Bandar Lampung ini sudah 85%-an. Kalau dijumlahin berapa tuh? Berapa ya? 85% dari 330 sekian anak berapa? Ya, nanti kita